Swing, swing. Akulah pahlawan super. Cliff lagi ngapain sih? Lagi main superhero-an. Oh, emang superhero yang Cliff suka apa? Superman. Superman, emang dia bisa ngapain aja? Bisa terbang, punya sayap, sama bisa nyelamatin banyak orang. Oh, oke. Selama lebih dari 1000 tahun orang-orang Yahudi telah menunggu kedatangan Juru Selamat yang dijanjikan itu. Pengharapan mereka yang hilang gemilang terletak di atas peristiwa ini. Selama 1000 tahun dalam nyanyian dan nubuatan, di dalam upacara-upacara bait suci dan doa dalam rumah tangga, namanya telah tersimpan sebagai suatu yang suci. Namun, ketika ia datang, mereka tidak mengenal dia sebagai Mesias yang telah lama mereka nantikan. Inti Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kay, Ya, kali ini kita ajak Bunda mau nggak? oh boleh. Yuk, Bun, Ya, sini ikutan Bun. yuk. oke. Gimana? Ini lagi bahas apa? Nah, kita lagi bahas sekolah sahabat ini. Cornerstone. Ya, kenapa judulnya itu adalah kepahlawanan hamba? Padahal seorang pahlawan dan hamba itu beda jauh. Gitu. Pahlawan itu kan kayak yang Hero tenar kuat dan bla bla bla. Sedangkan pahlawan itu bagaikan budak. Ya kata kasarnya budak. Hamba ya. Hamba. Oke. Budak. Oke, ini kalian belajar di Yesaya ya. Iya. Oke, kita lagi belajar Yesaya 53. Nah, sementara Yesaya 53 itu dikenal oleh para sarjana Alkitab itu dengan puisi nyanyian hamba yang menderita. Hamba yang menderita. Dan nyanyian hamba yang menderita. Dan puisi ini tuh sebenarnya menggambarkan seorang hamba Tuhan ya, yang akan membawa kelepasan kepada umat Allah yang menderita. Tahu nggak siapa? Yesus. Yesus, betul banget. Kalian pasti tahu gara-gara kemarin udah belajar ya. Iya dong, sama pendeta. Jadi Yesaya ini menubuatkan bahwa akan datang seorang apa? Mesias kan? Nah, tapi kalian tahu nggak? Ternyata waktu zamannya Yesus itu sudah ada di dunia, orang-orang Yahudi itu mengharapkannya bahwa Yesus itu akan menjadi seperti seorang pahlawan super. Ya kan? Yang tadi Sheila bilang tuh, yang kayak punya kekuatan, punya kekuasaan. Mereka berharapnya seorang raja ya. Betul Karena raja adalah banget. paling berkuasa Saat itu, betul banget tuh. Gitu. Dan ternyata Yesus tuh nggak ada sama sekali dia ciri-ciri seorang rajanya gitu kan. Dia lahir di kandang domba. Habis itu ayahnya tukang kayu. Dan begitu dia dewasa, dia cuman kayak menyembuhkan orang sakit. Udah gitu dia kayak cuman memberitakan cerita-cerita kayak gitu doang gitu kan. Kita baca yuk sama-sama di Yesaya 53. Jadi, memang sudah dinubuatkan sama Yesaya di Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang bahkan menutup apa? Mukanya terhadap dia, coba. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, kita lanjut ya ke ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, ya kan? Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Coba sekarang Sheila yang baca Yesaya 53 ayat 5, nanti Karen baca ayat 7-nya. Oke.
Ayat 5, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita menjadi sembuh. Salah. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Oke. Ya, jadi memang sudah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa waktu Yesus datang itu dia akan apa? Menderita. Sebenarnya Yesus itu menunjukkan kepada kita semua nih bahwa seorang pemimpin, seorang pahlawan itu tidak harus menjadi apa? Yang dielu-elukan orang. Justru Yesus mengajarkan roh kerendahan apa? Hati. Oke. Dia mau ya kita menjadi pahlawan-pahlawan yang apa? Peduli kepada orang lain yang apa? Yang tertindas, yang sengsara. Nah, itulah contoh kepahlawanannya Yesus. Luar biasa ya pengorbanannya Yesus ya. Ternyata misinya datang ke dunia ini itu hanya untuk menolong kita dari kesalahan kita, Dari dosa-dosa kita. Dari Betul. dosa. Tapi selain itu ada satu lagi loh. Apa tuh? Tujuan Yesus datang ke sini tuh dia menjadi contoh buat kita bagaimana caranya menjadi seorang pahlawan, ya kan? Yaitu gimana? Rendah hati. Iya, dengan cara Menolong. kerendahan hati dan juga melayani. melayani. Betul, melayani orang-orang yang membutuhkan apa? Pertolongan. Jadi itu yang Yesus ajarkan sama kita. Makanya di sini judulnya apa? Kepahlawanan hamba. Wah, gimana ya perasaan Tuhan Yesus pas dihina? Ya pasti sakit sih. Sedih lah pasti ya. Coba kalian bisa coba kita sama-sama apa mengimajinasikan diri kita seperti berada waktu zaman Yesus ada di Gak usah jauh-jauh imajinasinya kita dibully. Iya, betul karena sama banget. zaman sekarang dibully sedih. Emang gitu, apalagi Yesus ya, tapi itulah luar biasanya Tuhan Yesus itu, begitu dia sayangnya sama kita, makanya dia nggak mikirin dia terhina, dia tertindas. Yang dia pikirin adalah dia pengen untuk bisa menyelamatkan kita supaya kita semua boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Dia tidak selfish ya kawan. Jadi yuk kita semua ya, mulai dari sekarang, yuk kita semua perbaiki kita punya karakter, ya kan? Kalau kita yang masih suka marah-marah, atau kita yang masih suka ngejek orang, jangan lagi deh sekarang, ya enggak? Tobat. Mendingan sekarang kita fokusnya adalah ingin melayani orang-orang yang membutuhkan kita. Gimana? Kalian setuju nggak? Setuju. Nah, kita ajakin juga yuk teman-teman yang lain. Gimana kalau kita juga tantang mereka untuk mau melayani orang-orang yang tertindas dan membutuhkan pertolongan. Oke? Oke. Sampai di sini ya kita punya pembahasan. Oke deh. Oke, sampai sini dulu. Kita akan bertemu lagi The next video. dengan judul Kebebasan. Kekal. Iya, ini sahabat Oke. terakhir ya. Belum dong. Dua Kan lagi. masih ada satu lagi. Ya, makasih. Bye bye. Dadah. Dadah.